Pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban raksasa yang sanggup memahat gunung, namun lenyap ditelan badai pasir hanya dalam semalam? Inilah misteri kota Iram, Atlantis padang pasir yang ribuan tahun dianggap mitos hingga satelit NASA mengungkap keberadaannya. Mengapa bangsa sekuat ini bisa musnah tanpa sisa? Sebelum kita bedah rahasianya, dukung terus dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Mari kita jaga api sejarah dan iman ini tetap menyala bersama-sama. Keturunan Nuh dan kelahiran kaum Ad. Setelah bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, dunia memulai babak barunya dari nol. Sam, putra Nuh yang setia, menurunkan keturunan yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi untuk membangun kembali peradaban. Di antara mereka, muncullah sosok Iram bin Sam yang membawa kaumnya menuju wilayah Al-Ahqaf di selatan Jazirah Arab. Wilayah Al-Ahqaf yang kini kita kenal sebagai perbatasan Oman dan Yaman, dulunya bukanlah gurun pasir yang mati. Di bawah kepemimpinan keturunan Iram, wilayah ini berubah menjadi pusat peradaban baru yang sangat menjanjikan. Inilah awal mula berdirinya bangsa yang kelak dikenal sebagai kaum Ad, sebuah nama yang diambil dari leluhur mereka, Ad bin Iram. Kaum Ad tidak lahir sebagai manusia biasa. Mereka diberkati oleh Allah dengan fisik yang luar biasa besar dan kuat. Tubuh mereka menjulang tinggi layaknya raksasa, dengan kekuatan otot yang mampu mencabutkan pohon atau memahat gunung dengan tangan kosong. Kekuatan fisik ini awalnya adalah karunia untuk membangun bumi pasca banjir besar. Seiring waktu, kaum Ad berhasil menguasai teknologi pengairan yang sangat canggih di tengah daratan gersang. Mereka menciptakan lembah-lembah hijau dan kebun-kebun kurma yang subur sejauh mata memandang. Kemakmuran ini membuat mereka menjadi bangsa yang paling disegani dan terkaya di muka bumi pada masa itu. Namun, sejarah seolah berulang dengan sangat ironis. Meskipun mereka adalah cucu cicit dari para penyintas yang selamat dari azab Nabi Nuh, memori tentang ketauhidan perlahan memudar. Kemakmuran yang melimpah dan kekuatan fisik yang tak tertandingi mulai meracuni hati mereka dengan benih-benih kesombongan. Mereka mulai merasa bahwa keberhasilan peradaban ini adalah murni karena kekuatan tangan mereka sendiri, bukan rahmat Allah. Iblis pun masuk melalui celah keangkuhan ini, membisikkan bahwa mereka tidak lagi butuh perlindungan Tuhan. Inilah titik awal kembalinya kesyirikan ke muka bumi setelah sempat disucikan oleh air bah. Untuk menunjukkan dominasinya, kaum Ad mulai membangun monumen-monumen raksasa di setiap puncak bukit. Bangunan-bangunan itu tidak memiliki fungsi selain untuk memamerkan kejayaan dan mengejek bangsa lain yang lebih lemah. Mereka merasa sebagai penguasa abadi yang tak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Bab pertama di jejak samudera iman ini memperlihatkan bagaimana sebuah peradaban besar lahir dari akar yang suci, namun tumbuh menyimpang karena ego. Kaum Ad yang perkasa telah siap membangun kota Iram yang legendaris, namun mereka lupa bahwa fondasi yang tanpa iman adalah awal dari kehancuran. Kisah perseteruan mereka dengan langit pun dimulai. Arsitektur langit dan kekuatan raksasa. Kaum Ad mulai membangun peradaban yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia sebelumnya. Dengan postur tubuh yang luar biasa besar, mereka memahat gunung-gunung batu menjadi istana megah, seolah-olah gunung itu hanyalah gundukan tanah liat. Mereka memiliki kekuatan fisik yang tak tertandingi,
mampu mengangkat balok batu raksasa sendirian tanpa bantuan alat berat modern. Pusat kebanggaan mereka adalah pembangunan kota Iram yang legendaris. Al-Quran menggambarkan kota ini sebagai Dhatil Imad, atau kota yang memiliki tiang-tiang tinggi menjulang. Tiang-tiang marmer ini dihiasi dengan emas dan permata, berdiri kokoh menembus awan, menciptakan pemandangan kota yang seolah-olah melayang di atas cakrawala gurun Al-Ahqaf. Kehebatan mereka tidak berhenti pada bangunan. Kaum Ad adalah insinyur air pertama yang mampu menciptakan sistem irigasi kanal bawah tanah di tengah gurun pasir. Mereka mengubah padang gersang menjadi hutan kurma dan taman-taman bunga yang selalu basah oleh air. Di mata bangsa lain, Iram adalah surga dunia yang paling makmur dan mustahil untuk dikalahkan. Namun, di balik kecanggihan itu, terdapat kesombongan yang sangat mengerikan. Mereka membangun gedung-gedung tinggi di tempat yang strategis hanya untuk bermain-main dan menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya mereka. Setiap pilar bangunan yang mereka dirikan bukan untuk kemaslahatan, melainkan untuk memuaskan ego dan nafsu kekuasaan sebagai penguasa bumi. Fisik mereka yang kuat membuat kaum Ad merasa sebagai makhluk abadi yang kebal terhadap penyakit dan kematian. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan yang sangat tebal, yakin bahwa tidak ada tentara di bumi ini yang bisa menembus dinding Iram. Rasa aman yang palsu ini membuat mereka semakin jauh dari ajaran tauhid yang dulu dibawa oleh kakek moyang mereka. Kekuatan fisik itu juga mereka gunakan untuk melakukan kezoliman massal. Kaum Ad menjadi bangsa tiran yang suka menindas bangsa lain dengan sangat kejam. Jika mereka menyerang suatu kaum, mereka melakukannya dengan sangat sadis tanpa belas kasihan. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab suci tentang cara mereka menyiksa dan menjajah. Bagi mereka, teknologi dan kekuatan militer adalah Tuhan baru yang nyata. Mereka menantang siapapun yang berani meragukan kejayaan mereka dengan kalimat sombong yang terkenal, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Pertanyaan angkuh ini menjadi simbol puncak kegelapan hati mereka yang telah tertutup oleh kemilau marmer dan emas kota Iram. Bab kedua ini di Jejak Samudra Iman menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tanpa moralitas hanya akan melahirkan monster. Kaum Ad telah membangun surga di bumi, namun surga itu dibangun di atas air mata orang-orang yang tertindas. Di tengah kegelapan itulah, seorang utusan Allah akan segera datang membawa peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Perlawanan Sang Pembawa Peringatan. Di tengah puncak kesombongan kaum Ad, Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam, seorang pria dari nasab bangsawan mereka yang paling mulia. Hud datang bukan dengan senjata atau pasukan, melainkan dengan kalimat yang menggetarkan jiwa. Beliau berdiri di hadapan para tiran raksasa itu untuk mengingatkan bahwa segala kekuatan dan kemegahan Iram adalah pemberian dari Allah, bukan hasil kekuatan mereka sendiri. Dakwah Nabi Hud dimulai dengan lembut, mengajak kaumnya untuk bersyukur dan berhenti menyembah berhala-berhala batu seperti Wad dan Suwa. Namun bagi kaum Ad yang merasa memiliki otot sekeras baja, ajakan Hud dianggap sebagai penghinaan besar. Mereka tidak bisa menerima
bahwa seorang manusia biasa memerintahkan para raksasa penguasa bumi untuk tunduk kepada Tuhan yang tidak terlihat. Para pembesar kaum Ad mulai melancarkan serangan verbal dan fitnah yang keji terhadap Hud. Mereka menuduh beliau telah terkena kutukan tuhan-tuhan mereka sehingga menjadi gila dan berbicara ngawur. Ejekan dan tawa merendahkan selalu menggema setiap kali Hud berbicara di alun-alun kota, sementara rakyat jelata dipaksa untuk menutup telinga agar tidak terpengaruh. Keangkuhan kaum Ad semakin menjadi-jadi ketika mereka menantang Hud untuk mendatangkan azab yang selalu beliau peringatkan. "Wahai Hud, datangkanlah ancamanmu jika kau memang benar," teriak mereka sambil membusungkan dada. Mereka merasa sangat aman di balik benteng-benteng batu yang kokoh, yakin bahwa tak ada bencana alam pun yang sanggup merobohkan kota Iram. Nabi Hud terus bersabar, meski beliau dikucilkan dan diancam akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Beliau menjelaskan bahwa kesombongan akan membawa kehancuran, sebagaimana yang menimpa kaum Nuh dahulu. Namun, hati kaum Ad sudah sekeras gulung batu yang mereka pahat. Mereka tetap memilih untuk menindas kaum lemah dan berpesta pora di atas penderitaan orang lain. Kekejaman kaum Ad mencapai puncaknya saat mereka mulai menyiksa siapa saja yang kedapatan mengikuti ajaran Hud. Mereka menggunakan kekuatan fisik raksasa mereka untuk menunjukkan dominasi, melakukan kezaliman di jalanan kota Iram tanpa rasa takut akan pembalasan. Bagi mereka, kekuasaan materi dan kekuatan militer adalah satu-satunya hukum yang berlaku di dunia ini. Hud akhirnya menegaskan bahwa beliau berlepas diri dari semua tindakan syirik dan kejam mereka. Beliau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Zat yang memegang kendali atas setiap makhluk. "Tunggu saja," ujar Hud dengan nada yang berat. "Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kalian akan datangnya keputusan dari langit." Bab ketiga ini di jejak samudra iman memperlihatkan benturan hebat antara kebenaran yang tenang dan kebatilan yang berisik. Kaum Ad telah menutup pintu taubat dengan tawa ejekan, tanpa menyadari bahwa alam semesta mulai bersiap untuk menjalankan perintah penciptanya. Peringatan telah usai, dan kini saatnya langit menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali kekuatan. Amukan angin dan sirnanya peradaban raksasa. Kesabaran langit akhirnya mencapai batasnya. Allah menahan tetesan hujan dari langit Al-Ahqaf selama 3 tahun berturut-turut hingga bumi retak dan sungai-sungai mengering. Kebun-kebun kurma yang hijau berubah menjadi kayu mati yang coklat dan ternak-ternak kaum Ad mulai berjatuhan. Namun, alih-alih bersujud memohon ampun, kaum Ad justru semakin tenggelam dalam ritual syirik di depan berhala-berhala mereka. Suatu pagi, horizon Al-Ahqaf berubah mencekam saat sebuah gumpalan awan hitam raksasa muncul dari kejauhan. Kaum Ad yang kelaparan bersorak gegirangan, menyangka itu adalah awan hujan yang akan mengakhiri kekeringan mereka. "Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kami," teriak mereka sambil berlarian keluar dari rumah-rumah mewah dan menara-menara tinggi kota Iram. Nabi Hud AS dengan suara bergetar memberikan peringatan terakhir. "Bukan, itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan." Awan itu ternyata bukan membawa air kehidupan, melainkan menyimpan angin syar-syar, badai dingin yang sangat kencang dan menderu dahsyat. Seketika sorak-sorai kaum Ad berubah menjadi jeritan horor saat angin mulai mencabuti pohon-pohon besar hingga ke akarnya. Selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti, badai tersebut mengamuk dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan dunia.
Angin itu tidak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga mengangkat tubuh-tubuh raksasa kaum Ad ke udara. Mereka terombang-ambing seperti bulu, lalu dihempaskan kembali ke tanah hingga kepala mereka terpisah dari tubuh, persis seperti batang pohon kurma yang tumbang dan berongga. Keangkuhan kota Iram runtuh bersamaan dengan pilar-pilarnya yang legendaris. Menara-menara marmer yang dulu mereka banggakan sebagai simbol kekuatan abadi, kini hancur berkeping-keping ditelan amukan pasir. Angin itu masuk ke setiap celah bangunan, memburu siapa saja yang mencoba bersembunyi di balik tembok batu yang tebal. Tak ada satupun tempat di Al-Ahqaf yang aman dari murka ilahi. Di tengah kiamat kecil tersebut, sebuah mujizat terjadi pada Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman. Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam sebuah tempat perlindungan yang seolah-olah memiliki dinding gaib. Meskipun badai mengamuk dengan suara yang memekakkan telinga di luar sana, Hud dan kaumnya tetap tenang dan selamat, tidak tersentuh sedikit pun oleh amukan angin yang mematikan itu. Saat badai akhirnya mereda pada hari ke-8, pemandangan di Al-Ahqaf sungguh mengerikan. Kota Iram yang begitu megah telah hilang sepenuhnya, terkubur di bawah gundukan pasir yang sangat tinggi. Peradaban raksasa yang merasa tak terkalahkan itu kini hanya menyisakan sunyi. Tak ada lagi suara tawa sombong atau musik pesta. Yang tersisa hanyalah puing-puing yang terkubur jauh di dalam perut bumi. Bab keempat ini di Jejak Samudra Iman menjadi saksi betapa kecilnya kekuatan materi di hadapan tentara Allah yang paling sederhana, udara. Kaum Ad musnah tanpa sisa, meninggalkan peringatan abadi bagi siapa saja yang merasa besar di atas bumi. Namun, apakah kota tiang-tiang tinggi itu hilang selamanya dalam legenda? Rahasia besar ini akan terungkap di bab penutup melalui mata teknologi masa kini. Jejak Iram dalam pandangan mata satelit. Selama ribuan tahun, kisah tentang kota Iram dan kaum Ad hanya dianggap sebagai mitos atau legenda padang pasir oleh para sejarawan barat. Mereka meragukan keberadaan sebuah kota dengan tiang-tiang raksasa yang terkubur di bawah bukit pasir Rub al-Khali yang ganas. Namun, Al-Quran tetap menjaga kebenaran itu dengan kokoh, menunggu saat yang tepat bagi teknologi manusia untuk mengungkap tabir misterinya. Keajaiban terjadi pada awal tahun 1990-an. Melalui pencitraan satelit radar milik NASA, ditemukan jejak-jejak jalur kafilah kuno yang semuanya memusat ke satu titik di wilayah Shir, Oman. Garis-garis yang terlihat dari ruang angkasa ini membimbing tim arkeolog yang dipimpin Nicholas Clapp menuju sebuah reruntuhan yang tertimbun pasir sangat dalam, jauh di jantung gurun yang tak berpenghuni. Setelah dilakukan penggalian besar-besaran, dunia terkejut menemukan sisa-sisa bangunan dengan 8 pilar besar yang masih berdiri tegak di bawah tanah. Struktur bangunan ini memiliki arsitektur yang sangat unik dan belum pernah ditemukan di wilayah Jazirah Arab lainnya. Penemuan ini secara ilmiah mendukung deskripsi Al-Quran tentang Iram Datil Imad, kota dengan tiang-tiang tinggi yang melegenda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota ini runtuh karena fenomena alam yang luar biasa, di mana tanah di bawahnya seolah-olah amblas setelah dihantam badai besar. Para ilmuwan menemukan bukti adanya sistem pengairan kuno yang sangat canggih di sekitar reruntuhan tersebut, persis seperti yang digambarkan dalam kisah kaum Ad yang berhasil mengubah gurun menjadi oase yang subur dan hijau. Bagi kita di Jejak Samudra Iman, penemuan ini adalah bukti nyata bahwa firman Allah bukanlah sekadar dongeng masa lalu.
Fakta bahwa sebuah kota yang hilang selama ribuan tahun bisa ditemukan kembali melalui koordinat satelit modern adalah pesan kuat. Allah membiarkan jejak itu muncul di akhir zaman agar manusia modern yang sombong dengan teknologinya mau merenung dan mengambil pelajaran. Kisah kaum Ad adalah pengingat bahwa kekuatan fisik, kekayaan materi, dan kecanggihan teknologi bukanlah jaminan keselamatan. Kaum Ad memiliki segalanya, namun mereka hancur karena hati yang sombong dan lupa pada Sang Pencipta. Mereka membangun gedung-gedung tinggi sebagai simbol ego, namun pada akhirnya gedung-gedung itu pulalah yang menjadi kuburan massal bagi peradaban mereka. Setiap pilar yang ditemukan di bawah pasir Oman itu seolah berbicara kepada kita bahwa keabadian tidak bisa dibeli dengan batu marmer atau emas. Keabadian yang sejati hanya milik mereka yang membangun istana iman di dalam hati mereka. Saat dunia ini berakhir, hanya amal soleh dan ketaatan kepada Allah yang akan tetap berdiri tegak. Sementara semua kemewahan materi akan lebur menjadi debu yang tertiup angin. Terima kasih telah mengikuti penjelajahan iman ini. Semoga kisah kaum Ad dan kota Iram menjadikan kita hamba yang lebih rendah hati dan selalu bersyukur atas setiap karunia-Nya. Jangan biarkan tiang-tiang kesombongan tumbuh di dalam hati kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi saat badai ujian datang melanda. Sampai jumpa di perjalanan misteri sejarah Islam berikutnya. Sahabat jejak samudra iman, kisah kaum Ad dan kota Iram bukan sekedar dongeng tentang reruntuhan di balik padang pasir yang sunyi. Ia adalah sebuah peringatan keras bagi kita yang hidup di zaman modern. Saat ini, kita mungkin tidak lagi memahat gunung, namun kita seringkali membangun menara ego di dalam hati, merasa hebat dengan harta, jabatan, dan teknologi yang kita genggam. Kita lupa bahwa di balik semua kemilau materi ini ada zat yang maha mengatur segalanya. Kaum Ad hancur bukan karena mereka kekurangan ilmu, tapi karena mereka kehilangan rasa syukur dan kerendahan hati di hadapan Penciptanya. Mari kita merenung sejenak. Setinggi apapun pencapaian yang kita raih, jangan biarkan ia membuat kita buta akan hakikat diri sebagai hamba. Jangan sampai tiang-tiang kesombongan yang kita dirikan hari ini menjadi penyebab datangnya angin syarsyar dalam kehidupan kita. Keabadian yang sejati tidak ditemukan pada bangunan yang megah, melainkan pada jejak sujud dan amal jariah yang kita tinggalkan. Sebab, ketika badai ujian terakhir datang, hanya iman yang akan menjadi bahtera keselamatan kita, sementara semua kebanggaan duniawi akan sirna tertimbun debu sejarah. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Jika narasi ini menyentuh sudut hati Anda, mari bagikan cahaya ini kepada orang-orang terkasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus menjelajahi samudra hikmah bersama. Kami sangat menantikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apa berhala modern saat ini yang paling sering membuat manusia lupa diri? Sampai jumpa di episode misteri iman selanjutnya. Tetaplah rendah hati, karena di atas langit masih ada langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.